Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Permenungan kita akan diambil dari Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai ayat 2, dilanjutkan ayat 10, dilanjutkan ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, kita mendengar cerita Yesus yang lagi-lagi ditolak oleh banyak orang. Notabene-nya yang menolak kehadiran dan karya Yesus ialah mereka yang tidak mengenal siapa itu Yesus. Dan juga orang-orang yang memiliki kedudukan, yang merasa terancam dengan kehadiran Tuhan Yesus. Seperti kelompok imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus datang membawa kebenaran sebab Dialah sang kebenaran sejati. Namun tidak semua orang menerima kebenaran yang Ia bawa. Tidak sedikit orang-orang menyangkal kebenaran tersebut. Bahkan orang-orang yang sudah mulai percaya kepadanya pun menjadi ragu dan pada akhirnya juga menolak Dia. Inilah para sahabat yang terkasih, gambaran dari orang-orang yang memiliki iman yang sungguh dangkal. Beriman sebentar saja, kemudian ketika datang arus pencobaan, imannya pun menjadi lenyap seketika. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pun masih kerap menjumpai realita di mana orang-orang benar disingkirkan oleh orang-orang yang memiliki kuasa dan kedudukan. Kehadiran orang benar tentu menjadi satu ancaman bagi kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan busuk dalam kehidupan ini. Tidak jarang orang benar dibungkam begitu saja, suara mereka diredam, dan kejahatan menjadi semakin merajalela. Inilah realita yang tak kunjung usai dalam gelanggang kehidupan ini. Sebagai pengikut Kristus, tentu kita harus memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran. Namun untuk dapat menyuarakan kebenaran, kita sendiri pertama-tama harus hidup dalam terang kebenaran itu. Jika hidup kita masih kerap melenceng jauh dari nilai-nilai kebenaran, bagaimana mungkin kita bisa menyuarakan kebenaran dalam kehidupan kita sehari-hari? Resiko akan selalu ada sampai kapanpun. Layaknya Yesus yang beberapa kali hendak ditangkap dan dibunuh, kita pun semestinya siap dengan segala risiko dan tidak menjadi takut. Karena iman yang kita miliki sungguh iman yang kuat, yang memampukan kaki kita untuk berdiri tegak lurus di tengah arus pencobaan hidup ini. Maka para sahabat yang terkasih, dengan tidak jemu-jemunya kita berjuang menjadi saksi Kristus yang sejati, menebarkan cinta sebanyak mungkin dan hidup dalam terang kebenaran. Semoga kita sekalian dimampukan. Selamat beraktivitas, selamat merenungkan, salam sehat.
Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita dari dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.